Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Walaupun panas-panas, walaupun masih era new normal, harus terus semangat ya pemirsa, walaupun saya sendiri juga. Enggak kok, ditemenin sama pemirsa ya. Sharing-sharing yuk pemirsa, yuk kita masih membahas soal dunia remaja. Apa sih prestasi atau yang paling diingat kenangan waktu masa remaja? Boleh sharing lewat Instagram kita @officialbadartv atau WhatsApp yang tertera di bawah ini ya pemirsa ya. Ngomong-ngomong soal dunia remaja memang sangat berwarna-warni ya pemirsa. Apapun bisa dilakukan di masa-masa remaja asal tidak melanggar yang namanya nilai dan norma. Namun bagaimana jika sudah mengganggu kehidupan sosial, ada gangguan begitu ya, gangguan fetis yang sedang hangat dibicarakan sekarang ini. Memang fetis itu adalah sebuah penyimpangan, gangguan atau apa ya? Mending kita langsung tanya saja yuk sama narasumber yang sudah terhubung bersama kami. Ada Mas Ilham Anggi Putra selaku psikolog klinis dari Universitas Indonesia. Halo, assalamualaikum Mas Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita. Baik, Mas Anggi atau Mas Ilham nih ya. Mas Ilham, fetis ini apa sih? Oke, baik, makasih Mbak Dita. Jadi yang disebut dengan fetish sendiri sebenarnya adalah keadaan di mana seseorang itu memiliki gairah seksual atau kepuasan seksual terhadap eh, benda-benda non seksual ataupun bagian tubuh yang non seksual. Misalnya seperti apa? Kalau bagian tubuh, misalnya dia memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap rambut, kemudian mungkin ketiak, terus mungkin jempol kaki, jempol tangan, gitu, yang sebenarnya bukan objek seksual utamanya. Harus kalau misalkan benda non seksual, misalnya itu adalah selimut, kemudian sepatu hak tinggi mungkin, baju atau pakaian dalam seperti itu. Jadi itu mungkin disebut dengan fetish. Oke. Penyebabnya, apakah itu sesuatu yang bisa dijelaskan Mas Ilham? Oke, jadi kalau penyebab dari penelitian-penelitian itu mengatakan pada dasarnya itu belum ada penyebab pasti gitu. Karena dia bisa dibilang karena dia kayak gini pasti dia kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa seseorang itu bisa melakukan perilaku fetis itu tadi. Nah, namun dari banyak kasus yang sudah ditemui, biasanya itu memiliki relevansi sama pengalaman masa kecil. Seperti adanya apakah ada trauma terhadap aktivitas seksual, ataupun pengalaman-pengalaman lain yang di masa kecil atau remajanya, kayak gitu. Ini jadi gejala fetishistic disorder itu adalah salah satunya ada ketertarikan terhadap benda tak hidup begitu. Tapi mohon maaf nih Mas Ilham, bukankah wajar jika misalnya seorang suami begitu menaruh ketertarikan terhadap pakaian istrinya begitu. Nah, terus dikatakan penyimpangan itu batasnya apa sih? Oke, jadi ini kita mengindikasikan mana yang dianggap wajar dan mana yang tidak, gitu ya, Mbak? Iya. Ya, kalau misalkan kembali lagi, sebenarnya tadi pakaian saat mungkin suami melihat istri yang menggunakan pakaian yang bisa menarik ketertarikan seksual itu mungkin aja. Sehingga kalau misalkan dikatakan wajar itu apabila yang pertama tidak ada pihak yang dirugikan, baik itu si orangnya pribadi ataupun mungkin lawannya. Yang pertama itu. Yang kedua adalah dia tetap merasa tanpa hal itu pun dia masih bisa memiliki gairah seksual. Misalnya, oh kalau istri nggak pakai itu pun saya masih bisa gitu memiliki ketertarikan seksual. Jadi tidak terpatok harus ada si objek itu. Nah, tapi kalau dikatakan penyimpangan, yang pertama mungkin itu sudah berlangsung lebih dari 6 bulan. Lalu yang kedua adalah dia bisa jadi merugikan dirinya pribadi atau merugikan si lawannya. Dan yang ketiga, dia sangat terpatok pada benda itu. Misalnya kalau tadi pakaian dalam, justru kalau nggak ada pakaian dalam itu dia sama sekali tidak ada gairah seksual. Nah itu kan bisa mempengaruhi kondisi suami istrinya. Dan yang terakhir bisa jadi melakukan perilaku-perilaku yang membahayakan orang lain. Misalnya dia sangat tertarik sama pakaian dalam,
sehingga akhirnya ujung-ujungnya dia mencuri atau dia mencari lagi pakaian dalam dimanapun itu yang tidak melihat konsekuensi bahwa itu bisa merugikan orang lain, kayak gitu. Oke. Jadi batasannya adalah antara merugikan dan tidak orang lain begitu ya. Nah, untuk memastikan tegak diagnosa apakah seseorang mengidap fetish cystic disorder, itu apa sih? Soalnya banyak yang langsung tiba-tiba melabeli begitu. Sebenarnya untuk memastikan tegak diagnosanya itu apa yang biasa dilakukan oleh para psikolog? Oke, jadi ini kasus Gilang Bungkus yang lagi banyak sekali dibicarakan ya. Sebenarnya sebagai psikolog yang pasti kita tidak bisa mendiagnosa dia itu fetish atau tidak kalau kita tidak ketemu orangnya langsung atau tidak memeriksa orangnya secara langsung. Sehingga yang paling penting adalah pemeriksaan lebih lanjut secara langsung dengan orang tersebut. Sehingga kita tahu sepertinya bagaimana mungkin sudah berlangsung berapa lama, bagaimana penghayatan dia terhadap aktivitas seksual itu, dan mungkin pengalaman-pengalaman dulunya, sehingga akhirnya kita bisa menegakkan, oh si orang ini memang mengalami fetish cystic disorder atau tidak, kayak gitu. Berarti metodenya ada wawancara atau apa saja sih yang biasa dilakukan oleh para psikolog? Jadi kalau tools psikolog sebenarnya 3 utamanya. Yang pertama wawancara, yang kedua itu observasi untuk melihat kesesuaian antara isi wawancaranya sama bagaimana perilaku dia yang tidak secara verbalnya seperti apa. Dan yang terakhir mungkin ada alat-alat tes lain yang dibutuhkan jika memang dirasa perlu. Misalnya ada alat tes untuk yang menggambar pohon atau gambar orang, mungkin kalau Mbak Dita pernah tahu. Nah itu mungkin contoh alat-alat tes psikologi. Nah sehingga itu bisa juga untuk menguatkan penegakan diagnosa atau tidak. Oke. Nah, soal fetish cystic disorder ini nih, Mas Ilham, pasti orang-orang langsung mikir singkat aja nih. Pertanyaannya, bisa disembuhkan atau tidak? Oke. Bisa sembuh atau tidak, mungkin lebih gampangnya saya bilangnya bisa berfungsi dengan lebih baik atau tidak ya. Jadi kalau misalkan tadi kembali lagi, kita harus ngelihat dulu dari tingkat kewajarannya tadi. Jangan sampai ketika saya tuh kayaknya pernah deh punya ketertarikan sama pakaian dalam, terus tiba-tiba kita langsung menegakkan kalau kita itu sakit gitu ya. Nah sehingga tadi perlu penegakan dulu, lalu kemudian jika memang dirasa mengalami atau didiagnosa sudah mengalami fetish cystic disorder itu, hal yang perlu dilakukan biasanya adalah terapi dari psikolog ataupun dari ahli medis. Gitu. Jadi ada terapi obat, terapi perilaku kognitif untuk mengubah mungkin bagaimana isi pemikirannya, kemudian bagaimana membiasakan perilakunya, yang akhirnya nanti diharapkan si orang tersebut itu bisa berfungsi dengan lebih baik lagi. Baik, kita akan masih lanjutkan pemirsa pembicaraan kita soal fetish cystic disorder ini. Pemirsa bisa juga memberikan pertanyaannya lewat media sosial kita atau WhatsApp kita ya. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut.